Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada, eh, kali ini kita kedatangan tokoh spesial, ya kan, dalam program tokoh kita. Ya, Ratas TV kedatangan tokoh spesial, ya kan, tamu spesial. Eh, Beliau ini saat ini sepertinya sedang membuat geger Republik ini, ya kan. Nah, nanti sama beliau saya ingin uh, perkenalkan sedikit, ya kan. Ini nama beliau adalah uh, Bapak Haji Zainuddin MH, ya, atau biasa disebut Bang Haji Oding. Ya, saya menyebutkan Bang Oding, ya kan. Nanti beliau ini adalah Ketua Umum Suku Bamus Betawi, ya, 1992. Ya. Beliau juga sebelumnya adalah anggota DPRD DKI Jakarta, ya kan. Uh, Pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, ya kan. Beliau juga sempat menjadi sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta, ya. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang masih di Golkar atau tidak, ya kan. Tapi nanti kita akan lihat. Nah, kita akan bincang-bincang isu yang menarik kali ini adalah mengenai rancangan undang-undang DKJ, daerah khusus Jakarta. Ya, DKJ RUU, DKJ rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Ini konsekuensi logis dari DKI Jakarta, yang ibu kota Jakarta yang pindah ke IKN, ya kan. Jadi Jakarta sudah bukan lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Nah, sekarang menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, yang menarik ini ada tokoh yang mengusulkan tentang gubernur Jakarta ke depan ini dipilih oleh presiden, ya. Bukannya gubernur tapi wakil gubernur juga dipilih oleh presiden. Nah, ini adalah sangat menarik. Nah, ini sedang rame-ramenya. Nah, kita kedatangan tamu, yaitu Bang Haji Oding. Saya panggil Bang Haji Oding. Bang Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oding, sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama kita bersua. Terima kasih sudah berkunjung bersilaturahmi mendatangi studio Ratas TV, ya. Pemirsa Ratas TV, kita akan mulai langsung aja bincang dengan Bang Haji Oding. Bang Haji Oding, ini menarik. Anda ini saat ini sedang menggegerkan Republik ini. Karena sebagai Ketua Umum Suku Bamus Betawi, ya kan. Bamus ini Badan Musyawarah Betawi, ya. Nah, jadi Anda adalah orang yang mengusulkan sebagai inisiator, ya, mengusulkan ke DPR, ya kan, draft tentang rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta. Salah satu poin penting, ya, yang sedang ramai adalah mengenai usulan gubernur Jakarta ke depan itu akan ditunjuk oleh presiden, ya. Nanti mungkin Bang Oding bisa menjelaskan sebenarnya latar belakang seperti apa, ya kan. Mungkin ke pemirsa Ratas TV bisa dijelaskan. Silakan Bang Oding. Terima kasih Bang Agus, Bang Agus, kawan lama ini. Siap. Pertama-tama saya tentu terima kasih kita bisa berkesempatan berdialog. Alhamdulillah. Dalam rangka untuk menjelaskan tentang wacana gubernur dipilih oleh presiden. Ya. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada DPR RI. Itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para wakil kita. Iya. Ya, yang terhormat telah mengakomodir sebagian dari usulan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982. Ya. Pada kesempatan RDPU tanggal 9 November 2023 yang lalu. Ya. Begini, saya boleh cerita sedikit saja, ya, silakan. Gambaran mengenai Betawi, begitu ya. Ya. Jadi Betawi ini adalah putra asli daerah Jakarta. Ya. Dia telah ada sejak ribuan tahun.
Bang Ridwan Saidi mengatakan sejak 9.000 tahun. Ya. Profesor UK Chandra Sasmita mengatakan sejak 3.000 tahun. Ya. Haina, ahli sejarah dari luar, mengatakan sejak 3.000 tahun yang lalu. Ya. Ya. Wilhelm itu juga mengatakan sejak 3.000 tahun yang lalu. Ya. Situs-situs kita banyak di Jakarta. Kalau nggak salah ada 42 situs di Jakarta. Jadi ini luar biasa. Ya. Dia punya peradaban, punya tradisi, punya bahasa, punya adat istiadat. Ya. Nah, sejak tahun 1918 oleh Hindia Belanda kita ditetapkan sebagai salah satu masyarakat adat Indonesia. Ya. Jadi kedudukannya sangat strategis dan jumlah kita 28% di Jakarta. Ya. Ya, Betawi juga nomor 6 dari 1.340 suku di Indonesia. Ya. Setelah Jawa, Sunda, Batak, Madura, Makassar, dan Betawi. Ya. Jumlah kita hampir 7 juta lebih se-Jabodetabek. Jadi kedudukannya sangat strategis. Ya. Nah, kita melihat, kita amati ya. Contoh saja saudara-saudara kita di Papua. Ya. Orang asli Papua. DPR RI-nya itu ada yang melalui jalur penunjukan. Ya. Bukan melalui pileg. Ya. Dan itu adalah keberhasilan luar biasa. Ya. Sejatinya orang Papua. Di daerah istimewa Aceh ada partai lokal. Ya. Itu pun keberhasilan luar biasa. Dan mereka mengangkat kedaulatan politik daerah itu. Ya. Nah, ini Jakarta sebagai ibu kota, sudah banyaklah sumbangsi orang Betawi di Jakarta. Ya. Sudah 70-an tahun kemerdekaan ini. Ya, tetapi kedaulatan politik tidak atau belum diberlakukan secara adil kepada masyarakat asli Betawi. Oleh itu di dalam konteks Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota, sekarang akan ditetapkan undang-undang daerah Jakarta. Ya. Nah, dari sini kita mulai mengambil sebuah menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat Betawi yang selama ini sudah kita simpan rapat-rapat gitu. Hari ini waktu yang terbaik untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi RUU ini kan daerah khusus. Undang-undangnya juga bersifat khusus. Dan ini rohnya Jakarta. Jakarta dan masyarakatnya mau jadi apa ke depan, mau jadi telur, mau jadi ayam, mau jadi tahu, mau jadi tempe, mau maju, mau mundur, itu sangat tergantung kepada bobot konstruksi dari undang-undang ini. Nah, di dalam masyarakat Jakarta yang khusus ini, di dalamnya ada tuan rumah, putra asli daerah yang namanya Betawi. Sudah waktunya Betawi diberikan porsi kedaulatan politik dan tercantum dalam undang-undang itu. Oleh itu, pada saat RDPU dengan DPR, saya menyampaikan 4 hal sebetulnya, 4 usulan. Yang pertama, ini yang agak dipotong dikit, tapi tidak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Gubernur, wakil gubernur dipilih oleh presiden. Dan di dalam pasangan itu wajib ada representasi orang Betawi. Kalau nggak gubernurnya, wagubnya. Kalau nggak wagubnya, kalau nggak wagubnya, ya gubernurnya. Boleh dong begitu kan? Iya, sah-sah saja. Sah-sah saja. Atas pertimbangan dan usulan DPRD DKI Jakarta. Kalau bisa juga masyarakat juga ikut mengusulkan itu. Apakah ini demokratis? Demokratis. Gubernur dipilih oleh DPRD? Demokratis. Gubernur dipilih dalam pemilu? Demokratis. Raja Jogja menjadi gubernur seumur hidup karena historical sejarahnya. Karena dia menjadi daerah istimewa yang memang punya klasifikasi khusus di Indonesia. Apakah itu demokratis? Itulah bagian dari demokratis. Penghargaan sebuah negara.
kepada satu daerah. Ya. Betawi ingin juga diberikan sebuah keadilan politik dalam konteks ini. Gitu. Cuma di dalam Undang-Undang Pasal 10 itu RUU, ya gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden atas usulan DPRD. Ya. Pencerminan pasangan Betawinya ya tidak tertulis di situ. Ya, mungkin nanti dalam peraturan pemerintah atau dalam pembahasannya atau dalam peraturan daerah kita akan tetap perjuangkan untuk itu. Jadi bagi saya waktunya orang Betawi tampil untuk memimpin Jakarta. Tadi 4, 3 lagi apa Bang tadi? Yang kedua itu wali kota dipilih melalui pemilihan umum dan dibentuk DPRD di masing-masing tingkat kota. Inilah kekhususan Jakarta. Kalau wali kotanya ditunjuk oleh gubernur, emang demokratis itu? Ya enggak kan? Gitu loh. Yang ketiga ada pencerminan satu-satunya lembaga adat orang Betawi yang namanya Majelis Kaum Betawi, tertera dalam undang-undang. Sebagaimana halnya Majelis Rakyat Papua juga termaktub di dalam undang-undang. Yang terakhir itu tentang pemajuan kebudayaan Betawi. Yang keempat. Nah ini baru 3 ini. Usulan gubernur, walaupun sedikit ini, nomor 3, nomor 4. Nomor 2-nya wali kota dan DPRD dibentuk dan dipilih melalui pemilihan umum. Ini belum diakomodir. Bukan tidak diakomodir, belum diakomodir. Gitu. Kira-kira itu. Baik. Jadi memang usulan yang Anda katakan tadi Bang itu sudah melalui proses pengajian cukup lama ya, saya dengar. Sudah kita sampaikan di dalam refleksi akhir tahun BAMU Suku Betawi. Ya, kita sampaikan di dalam Kaukus Muda Betawi. Sudah kita sampaikan juga di lembaga adat kita Majelis Kaum Betawi. Dan sudah kita juga sampaikan di dalam berbagai kesempatan. Semuanya menerima dengan antusias. Semua menerima dengan semangat tinggi. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Betawi tidak setuju terhadap usulan ini, saya malah ragukan kebetawiannya. Ya karena memang wacana yang Anda usulkan ke DPR mengenai RUU DKJ daerah khusus Jakarta ini mobil khusus pasal 10 tadi itu kan mengenai usulan presiden usulan gubernur dipilih atau ditunjuk oleh presiden ini memicu kontroversial kan bukan hanya di masyarakat tapi juga wabil khusus masyarakat Betawi. Nah, saya kemarin Trans TV juga menerima masukan atau penolakan lah gitu kan. Mungkin hampir saya nggak bisa mengklaim tadi ada beberapa masyarakat Betawi atau tokoh Betawi ya kan itu yang menolak mentah-mentah ini. Saya nggak tahu kenapa mereka menolak itu kan. Nah, ini seperti ada 2 sisi Bang Oding ya kan. Satu sisi Bang Oding kita tahu Abang kan tokoh Betawi ya, tokoh Betawi tulen lah ya kan. Dan kita sudah tahu sebatas Bang Oding sebagai anggota DPRD DKI dulu gitu kan. Sudah cukup lama ya, cukup tahu lah soal DKI. Nah, yang menarik adalah tadi ada masyarakat Betawi atau Betawi yang menolak juga hotel ini ya. Nah, pendapat Anda seperti apa Bang Oding? Pada akhirnya begitu saya jelaskan dengan rinci gitu. Mereka malah bersemangat. Lebih semangat dari saya malah. Oh gitu ya. Awalnya memang mereka bertanya-tanya. Saya bilang hanya ada satu persyaratan. Penunjukan gubernur dan wakil gubernur, malah saya minta 2 orang wakil gubernur. Di antara ketiga-tiganya ini salah satunya harus ada putra asli Betawi. Untuk apa? Untuk mengawal, mengembangkan, memajukan, melestarikan, sekaligus mewariskan peradaban Betawi untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai peradaban tradisi budaya ini punah. Itulah tujuannya. Kalau melalui pilkada, saya belum lihat itu partai yang antusias meminta orang Betawi jadi gubernur, meminta orang Betawi jadi
wakil gubernur. Meskipun periode lalu ada tokoh orang Betawi, Bang Foko, jadi gubernur. Meskipun ada waktu itu. Iya waktu itu, Ya. gitu. Waktu itu satu-satunya. Satu-satunya. Okay. Yang lain nggak ada. Ya, ya. Nggak ada, mungkin karena mungkin sesuatu dan lain hal, gitu. Ya. Sehingga tidak begitu tertarik partai untuk mencalonkan itu. Betawi, ya, ya. Kalau untuk melalui pilkada, saya kira yang kita apa namanya tidak begitu happy. Ya. Ya, oleh karena itu kita meminta agar gubernur wakil gubernur ini ditunjuk langsung oleh presiden, yang salah satunya mencerminkan representasi putra asli Betawi. Ya. Baru Betawi bisa survive. Nah, ini yang menarik Bang. Ini justru sebenarnya yang saya katakan tadi, yang ada penolakan dari sebagian masyarakat Betawi. Ya, sebenarnya harusnya kalau tujuannya atau goalnya adalah untuk mengangkat harkat masyarakat Betawi, ya, apalagi dalam usulan Anda itu dikatakan harus ada representasi putra Betawi. Ya, ya. Itu kan sebenarnya kan justru masyarakat Betawi yang lain yang menolak itu harusnya sepakat gitu, logikanya kan gitu. Loh, ini membawa kepentingan Betawi kok, kenapa kok mereka malah menolak, ya kan? Apakah karena memang mereka ada kepentingan orang-orang parpol, orang politik gitu kan, seperti apa? Nah, seperti apa Bang? Ya kita abaikan itu. Ya, oke. Ya, karena ketika bertemu kita jelaskan mereka paham soal itu. Iya, iya. Kalau untuk kepentingan-kepentingan politik dari masing-masing seperti ya, Bang Agus katakan, itu masing-masing urusannya. Gitu. Tapi ini adalah nilai perjuangan orang Betawi ya, untuk memajukan kotanya. Kalau melalui pemilu, pilkada, apa ada jaminan kemudian yang terpilih orang terbaik membangun Jakarta? Saya kira juga belum tentu. Kalau Betawi nggak pernah berkhianat sama daerahnya. Dia akan bersungguh-sungguh membangun daerahnya. Dia akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab memajukan daerahnya. Kira-kira begitu. Dan terbukti Betawi nggak ada tuh pilih kasih. Orang mana-mana datang, seperti Bang Agus datang ke Jakarta, kita terima dengan tangan terbuka. Nggak punya rumah dulu, engkong saya ngasih rumah. Karena begitu toleransinya masyarakat Betawi. Itulah demokratisasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Betawi. Jadi komitmennya kepada Jakarta nggak usah diragukan. Oleh karena itu, apalagi di tanah Betawi, tanah tumpah darahnya, budayanya, dalam ilatul hukmi itu menjadi wajib secara agama Islam. Oleh karena itu kita akan bertanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat Jakarta, tapi kita bertanggung jawabkan juga oleh masyarakat, oleh asli Betawi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuncinya gitu loh. Nah, oleh karena itu saya membawa aspirasi usulan ini ke DPR RI. Alhamdulillah DPR RI sudah mencantumkannya. Mudah-mudahan juga dalam bahasannya bukan hanya ditunjuk oleh presiden, tapi juga ada sambungan dalam dalam penjelasan undang-undangnya. Salah satunya putra asli Betawi. Ya, pemirsa Rotas TV ini makin menarik ini kan, dari paparan pembuka dan sampai tadi dikatakan oleh Bang Uding bahwa tujuannya sangat mulia sebenarnya, yaitu salah satu mengapa beliau memasukkan draft usulan ke DPR mengenai rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ini, yaitu dalam pasal 10 itu bahwa gubernur Jakarta dipilih oleh presiden rupanya, dan ternyata punya salah satu tujuannya adalah mengangkat harkat-harkat masyarakat Betawi juga gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat, kita tanyakan lagi, Bang Uding, tentu ini kan ketika masuk di dalam parlemen, ya kan, digodok oleh badan legislasi gitu kan. Perkembangan terkini ada 9 fraksi di DPR yang menolak, ya kan, menolak usulan gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh presiden. Mereka ya baik dari partai-partai besar, baik PDIP,
Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan PKS sih yang paling menolak juga kan. Kemudian ada kurang lebih ada 9 lah. Hanya satu fraksi, yaitu fraksi Gerindra yang terang-terangan menerima usulan Anda, Bang Uding, gitu kan. Nah, apa yang ingin Anda lakukan seandainya nanti dalam penggodokannya pun ditolak, gitu loh. Langkah apa yang Anda lakukan? Saya terima kasih ya kepada fraksi-fraksi DPR RI yang telah menyetujui rancangan undang-undang ini. Jadi hak inisiatif DPR. Yang pertama dulu ya. Kalau perbedaan di luar rapat resmi itu, saya anggap ini dinamika demokrasi, gitu. Apakah itu dari partai ini, dari fraksi ini. Tapi yang jelas bahwa seluruh fraksi itu telah setuju terhadap rancangan ini menjadi hak inisiatif DPR untuk dibahas. Itu. Gitu. Jadi saya juga pernah jadi orang partai, ya, dari tingkat kelurahan sampai tingkat DPP. Bagi saya prinsip sebagai partai, begitu kita putuskan, maka itu menjadi keputusan kolektif kita. Itulah sejatinya berpolitik. Itulah sejatinya sebagai kader partai. Jangan hari ini A, besok B. Karena sesuatu. Partai kan harus memikirkan secara mendalam makna di balik usulan dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan bahwa fraksi-fraksi yang setuju terhadap rancangan undang-undang menjadi hak inisiatif DPR sudah mempertimbangkan dengan matang dan sungguh-sungguh. Demi kepentingan Jakarta ke depan. Saya yakin itu. Dinamika di luar itu menjadi warna sari, memperkaya hasanah demokrasi. Bang Uding, ini juga kita mendengar suara dari publik gitu kan, masyarakat. Mengapa mayoritas parpol itu menolak usulan Anda tadi itu, ya kan? Karena memang kalau nanti seandainya yang terjadi, terrealisasi bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden, otomatis kan tidak ada pilkada. Otomatis ada yang mengatakan, wah ini parpol nggak ada mahar lagi nih. Nah, ini soal politis nih. Seperti itu konon itu kan. Pandangan Anda sebagai orang yang pernah di parpol juga gitu kan. Seperti apa Bang Uding? Saya belum pernah dengar ada mahar-maharnya. Oh gitu. Oh iya, siap. Tapi kan nanti wali kotanya dipilih lah. Dalam pilkada. Wali kota dipilih dalam pilkada, bupati dipilih dalam pilkada, DPRD kota dan kabupaten itu dipilih melalui pileg. Disitulah romantika demokrasinya. Disitulah peran partai-partai politik untuk memajukan kader-kadernya, jago-jagonya di situ. Dalam perspektif demokrasi. Jadi kalau bisa dikatakan gitu kan, sepakat nggak kalau saya bilang begini? Gubernur Jakarta ke depan dipilih oleh Presiden. Tapi kan wali kota, kota Madya di Jakarta, di Jakarta kan ada 6 ya. Ada Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Barat, Selatan, ya kan? Kepulauan Seribu, 5 kota Madya, 1 kabupaten, gitu kan? Artinya seandainya nanti disetujui draft RUU ini, otomatis konsekuensinya berarti pilkada langsung juga dilakukan oleh di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten. Kan gitu. Nah, ini yang menarik juga. Nah, apakah ini juga sebenarnya fair gitu menurut Bang Uding? Fair dalam artian sudah kan Presiden menunjuk gubernur Jakarta. Terus kan yang pilkadanya ada di 5 wilayah kota dan kabupaten. Itu yang paling fair. Daerah Istimewa Aceh ada pilkada di tingkat 2. Daerah Istimewa Papua ada itu pilkada di tingkat kabupaten kota. Di Jogja ada. Itu pilkada kota dan kabupaten. Masa di Jakarta nggak ada? Dia bukan ibu kota lagi. Kalau ibu kota, oke lah kita, ini karena daerah khusus ibu kota Jakarta kita menerima itu. Ketika dia sudah nggak jadi ibu kota, kalau nggak salah pada tanggal 15 Februari tahun 2024 diketok undang-undang ini, dia resmi nggak jadi ibu kota. Penerapan demokratisasi itu harus jalan. Masih diangkat lagi sama gubernur, 6-6-nya. Jadi diangkat oleh presiden rame,
ini diangkat oleh gubernur nggak rame itu apa maksudnya? Iya, iya. Jadi bagi saya gini, di mana kehususan undang-undang itu? Di mana kehususan Jakarta? Ya. Kalau gubernur wakil gubernur dipilih melalui pilkada sama juga kemarin sekarang. Kalau wali kota diangkat oleh gubernur sama juga sekarang. Ya. Jakarta sebagai kota ekonomi sudah. Ya. Sebagai kota global sudah. Kehususannya di mana gitu loh? Iya. Nah, di mana? Kehususannya salah satunya adalah memberikan posisi politik secara adil kepada putra asli daerah. Ya. Itu kehususan yang paling substantif. Apakah ini sara? Bukan. Ya. Kok sara? Bukan gitu. Itu menghormati hak orang ini menghormati daerah. Negara hadir di dalamnya. Wali kota dipilih kan enak, Bang. Ya. Fair kan? Iya. Jangan Betawi selama ini nggak pernah dipedulikan. Ya. Sudah orang tahu, masyarakat Betawi juga tahu. Betawi belum mendapat tempat sebagaimana mestinya dalam perspektif pembangunan Jakarta. Ya. Pegawai negeri sedikit orang Betawi. Ya. BUMD segelintir bisa nggak ada 5 jari ini memenuhi. Kalau dia 25 BUMD nggak ada. Ya. Badan dan lembaga apa ada orang Betawi? Ya. Wali kota dan gubernur wali kota apa ada orang Betawi? Ya. Waktunya negara dan masyarakat dan para partai-partai pimpinan partai-partai politik coba renungi ini. Oleh itu saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Partai Gerindra. Partai ini telah mampu menangkap suasana batin putra asli daerah yang namanya Betawi untuk mendapat penghargaan semestinya. Ya. Baik, menarik. Bang Uding, ini juga kita dari Ratas TV ini menerima juga masukan ungkapan dari publik, ya kan. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini tudingan atau apa kan. Ada yang menyuarakan, wah ini ini secara politis saja nih. Kenapa Gerindra menyetujui? Ya, karena nanti patut diduga Gerindra nih nanti kalau misalkan RUU disahkan jadi undang-undang ini, nanti kalau Prabowo jadi presiden, maka yang jadi gubernurnya adalah nanti bisa Kaisang, bisa Bobi, yang notabene adalah kerabatnya atau dinastinya Jokowi. Nah, ini seperti itu Bang Uding itu. Bagaimana menurut Anda, Bang? Saya kira kita semua tahu dalam tahapan pembentukan undang-undang. Undang-undang itu akan berlaku setahun atau 2 tahun. Iya. Ketika itu kan presiden udah nggak ada lagi Pak Jokowi. Iya. Gitu. Dan kita belum tahu siapa yang akan jadi presiden. Iya. Dalam pemilihan umum. Iya. Apakah itu Anies Baswedan, apakah itu Prabowo Subianto, apakah itu Ganjar Pranowo. Kita nggak ngerti. Apalagi fluktuasi keadaan politik sekarang ini sangat dinamis. Belum ada. Jadi ketika itu diberlakukan 2 tahun kemudian sudah nggak jadi presiden Pak Jokowi, masa? Jadi jangan nebak-nebak manggis. Iya. Jadi ini bukan pesanan, ini bukan skenario, sebagaimana digambarkan oleh para pakar. Kalau kata orang Betawi, mak dikipe, asal goblek, gitu. Nggak ada. Ini murni keinginan kita sebagai kaum Betawi untuk mengangkat harkat dan marwah orang Betawi di tanahnya sendiri, Jakarta. Ya, menarik Bang Uding yang ada kata tadi barusan. Ini saya juga ingin menanyakan juga sekaligus mohon Bang Uding klarifikasi. Ya, ini suara miring. Wah, ini ada sponsornya nih, ya kan? Ini suku Betawi, suku Bambu Betawi, ya kan? Ini suku Bambu Betawi 92 ini ada sponsor nih, ya, itu kan. Nah, seperti apa Bang Uding gitu loh? Jadi Haji Oding ini belum pernah menerima hal begitu, nggak ngerti hal. Ya, siap. Ketika saya jadi pimpinan partai juga belum pernah hal begini saya lakukan, belum pernah. AABB saya. Belum pernah caleg gitu juga ngasih uang, tanya semua caleg ketika saya memimpin Golkar Jakarta. Nggak kenal. Gitu. Jadi asumsi-asumsi seperti itu asumsi yang
apa sih ya, yang tidak mendasar gitu ya. Dan itu ya sekedar biar disukai aja oleh masyarakat gitu ya. Ya ini pendapat murahan menurut saya. Oke. Bang Uding, selanjutnya ini implikasi dari usulan Anda ini sangat panjang nanti ke depan kan. Bahkan mungkin bisa akan berefek pada daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Menurut Anda bagaimana, Bang Uding? Dengan adanya undang-undang nanti nih, undang-undang saya sudah keliling ke berbagai daerah ya, dalam menghibah budaya ke masyarakat-masyarakat adat. Ada masyarakat adat Kepri, ada masyarakat adat Riau, ada Bali, atau ada macam-macam lah masyarakat adat yang kita hadiri. Semuanya juga dengan dinamika pemikirannya masing-masing. Malah mereka ingin adanya juga utusan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya. Ada juga utusan golongan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tokoh-tokoh masyarakat adat yang diangkat langsung. Sebagaimana halnya juga jalur pengangkatan DPR RI di Papua. Ini juga suara-suara gitu. Ya kalaulah kemudian usulan ini ternyata juga mendapat respon positif dari daerah dan ingin seperti itu, sah-sah saja. Sah saja. Gitu. Dinamika ya. Itu dinamika. Menarik. Bang Uding, tadi kembali sempat saya singgung soal posisi RUU sekarang ini. Informasi yang Retas TV peroleh juga terakhir Kemendagri, Tito Karnavian juga informasinya tidak menyetujui usulan gubernur, menolak gitu kan, usulan gubernur dipilih oleh presiden, ya kan. Nah, seperti apa pandangan Anda? Ya, dinamika setuju dan tidak setuju tentu menjadi bagian yang harus kita terima dengan besar hati gitu ya. Di mana-mana juga ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra, dimanapun dalam perspektif kehidupan kita sebagai manusia. Ya, apalagi ini hal baru, hal baru. Ya, walaupun saya pernah mengatakan cost politiknya rendah, ya, kemudian isu-isu intoleran, isu-isu kerusuhan juga bisa kita redam di Jakarta. Biarlah Jakarta kemudian menjadi kota yang damai, kota yang aman, ya, kota yang berjalan dengan sejuk begitu, ya, dengan mekanisme penunjukan langsung oleh presiden. Gitu. Ada yang mengatakan ini sebagai kemunduran demokrasi, menurut Anda, Bang? Ini kemajuan demokrasi. Ya. Di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 itu DPR, DPRD ya dipilih melalui pemilihan umum. Tapi gubernur, wali kota, bupati dipilih secara demokratis. Nggak ada kata-kata pemilihan umum. Demokratis. Kita garis bawahi. Jadi langsung dipilih langsung oleh presiden demokratis, dipilih oleh rakyat juga demokratis, dipilih DPRD demokratis. Apalagi ini guna atas usulan DPRD. Mungkin nanti masukan berbagai elemen masyarakat, ya, alim ulama, tokoh-tokoh agama, memberikan masukan siapa yang kira-kira pantas untuk memimpin Jakarta. Satu mewakili Betawi, satu mewakili masyarakat Jakarta. Oh kan enak itu, seru itu malah. Lebih seru itu. Sama juga kayak di London, sama juga kayak di New York kan. Wali kotanya dipilih langsung oleh presiden, dipilih langsung oleh perdana menteri. Sama. Bapakmu yang demokrasi saja. Melakukan itu ya. Itulah bagian dari demokrasi. Bang Uding, seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat Betawi sebagian tadi ada yang menolak, ya kan. Tapi setelah Anda katakan, setelah bertemu, kemudian Anda jelaskan, malah berbalik jadi menerima kan itu kan. Nah, apakah Anda setelah ini akan terus menggalang kekuatan dalam kutip, ya kan, kepada seluruh elemen masyarakat Betawi agar menyetujui usulan Anda? Sejak dahulu Betawi ini samin awatona kepada
negara Kesatuan Republik Indonesia, dia tidak pernah berontak. Dia malah menghibahkan tanahnya untuk jalan MHT. Ya. Dia menjadikan bahasanya untuk menjadi bahasa persatuan Indonesia di negeri ini. Ya. Dia berjuang tanpa pamrih sejak sebelum kemerdekaan dan sampai kemerdekaan. Ya. Jadi nggak perlu kita berontak lah, walaupun kita bisa. Tapi saya yakin Betawi tidak sampai ke sana. Gitu. Ya. Untuk memperjuangkan hak-haknya. Gitu. Ya. Ya. Kita menunjukkan diri sebagai masyarakat yang terbuka, ya. Menerima saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke hadir di Jakarta, mencari hidup di Jakarta, ya. Bekerja di Jakarta, jenjang karirnya juga dipupuk di Jakarta, gitu. Betawi nggak pernah seperti itu. Kenapa? Kita sebagai sebuah saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Jadi saya kira kita nggak perlu demo, berontak apa tuh. Ya. Saya pikir DPR RI dan pemerintah akan bisa mengakomodir usulan ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Anda optimis pemerintah dan DPR akan menggolkan RUU daerah khusus Jakarta ini? Saya sangat optimis. Kita bismillah optimis. Ya. Karena ini menyangkut soal kelangsungan peradaban sebuah umat. Dan dari itu saya kira akan ada hal-hal yang menjembatani untuk kemudian ini menjadi kenyataan. Meskipun hanya fraksi Gerindra yang menerima? Meskipun hanya fraksi Gerindra yang menerima usulan? Saya yakin fraksi akan terima ini, saya yakin. P3 terima. Ya. PDI Perjuangan juga akan insya Allah terima. Ya. Ini menyangkut sebuah entitas yang besar, entitas nomor 6 sebagai suku di negara ini. Ya. Jadi saya kira terlalu naif jika kemudian entitas ini tidak dihargai dan ditempatkan sebagaimana mestinya secara terhormat. Ya. Penegasan aja Bang Uding. Ini mungkin publik juga akan bertanyakan nih ya. Sejauh mana optimisme Anda itu Anda ungkapkan, sementara faktanya tadi 9 fraksi di DPR menolak, hanya fraksi Gerindra gitu kan. Apa yang buat Anda optimis gitu? Dalam rapat resmi mereka setuju semua, kecuali PKS ya. Dan setuju. Karena setuju kemudian RUU ini dilanjutkan. Oke. Sebagai hak inisiatif DPR. Oke. Untuk dibahas. Setuju. Hanya PKS yang menolak? Iya, hanya PKS yang menolak. Ya. Menolaknya kan bukan menolak undang-undang ini, dia menolak IKN. Kalau nggak salah ya. Iya. Silakan saja ya, itu dinamika. Gitu. Iya. Setuju. Kalau kemudian ada surat-surat tidak setuju, itu kan di luar rapat resmi namanya. Iya. Nggak, artinya dalam pasal tadi, pasal 10 itu 9 fraksi itu informasi yang kita dapat gitu. Kalau nggak salah, 9 fraksi di DPR itu menolak pasal 10 tadi soal penunjukan. Setelah rapat resmi, setelah rapat resmi suara-suara itu muncul. Dalam rapat paripurna formal setuju. Ya. Ya. Kita mau pegang yang mana? Rapat formal DPR RI atau berita-berita yang tersampaikan kepada kita dari mengusahakan praksi-praksi. Saya nggak yakin itu. Seandainya ya ini kan masih dalam penggodokan terus ya kan, belum terrealisasi. Seandainya pada akhirnya pasal 10 itu ditolak ya kan, apakah nanti next Bang Uding, Anda dan kawan-kawan mungkin yang sepakat itu akan melakukan judicial review, menggugat ke MK? Saya nggak pernah berpedoman seandainya dulu dalam hidup ini. Saya optimis. Masalah itu belum terpikirkan sampai sekarang. Itu urusan belakangan. Itu urusan nomor 4, nomor 5. Ya, luar biasa. Sampai detik ini, apakah ada yang meneror Anda, Bang? Atau berpasukan, atau
mencaci atau menghujat dengan usulan yang disampaikan itu, karena nih Anda nih sebagai inisiator membuat geger Republik ini mengenai usulan ini gitu kan. Nggak ada sampai sekarang. Nggak ada. Yang support banyak. Belum ada yang support banyak malah ya. Bukan hanya dari Betawi, dari luar Betawi mensupport. Oh begitu ya. Banyak gitu. Kenapa mereka mau support Betawi? Malah menyupport yang luar Betawi, Bang? Ya, mereka merasa bahwa usulan ini adalah bagian juga dari hidup mereka. Ya. Ya. Sebagai saudaranya di ibu kota, ya, Betawi, yang selama ini mungkin ramah, baik, gitu. Ya. Para wali punya karomah, ya. artinya polos manjur doanya. Masya Allah. Orang Betawi terkenal ramah, biar kate ceplas-ceplos baik hatinya. Masya Allah. Jadi mereka banyak yang support. Karena itu. Ya. Oke. Bang Uding, ini tentu apa namanya di DPRD DKI Jakarta sendiri juga ini yang sedang ramai, kan? Apakah ya juga berkomunikasi dengan Anda? Enggak, DPRD DKI Jakarta harus komunikasi sama DPP-nya masing-masing. Oh iya gitu. Dia nggak ada ya bukan nggak ada hak ya. Silakan aja bicara. Ini urusan DPR RI. Di mana mereka yang berhak mengumpulkan di mana mereka bagian dari ini harus tunduk pada DPP-nya masing-masing. Iya. Saya pernah jadi orang partai gitu. Iya. Saya tahu betul hierarki itu. Ya, pemirsa Rata TV ini semakin menarik ya kan. Beliau memaparkan semua kan, termasuk ya ternyata bukan hanya di dalam tapi luar Betawi pun banyak yang mendukung beliau rupanya. Ini suatu hal yang menarik nih, karena informasi yang kita peroleh, ya, yang Rata TV peroleh itu ya banyak penolakan juga. Tapi setelah diungkapkan, rupanya banyak yang apa namanya yang mendukung juga ya Bang ya. Itu dari berbagai elemen masyarakat Bang yang mendukung. Masyarakat luar malah. Masyarakat luar ya. Iya. Saya nggak perlu sebutkan daerahnya. Iya. Dan organisasi luar juga ikut mendukung. Iya. Oke. Nah, dengan daerah khusus Jakarta ke depan, ya kan? Apa obsesi Anda, Bang, sebagai apa namanya putra Betawi, gitu kan? Seperti apa sih Jakarta yang ingin Anda harapkan ke depan setelah status ibu kotanya dicabut? Iya, Jakarta kelak akan menjadi daerah khusus Jakarta. Sebagai daerah khusus banyaklah hal-hal yang kita ingin lakukan di dalamnya. Apakah itu dalam perspektif ekonomi, perspektif pendidikan, perspektif budaya, perspektif kesejahteraan. Ada kita minta nanti keseimbangan yang positif ya antar masyarakat yang tinggal di ibu kota di Jakarta ini nantinya. Ya mari kita sama-sama membangun Jakarta ke depan dengan baik. Anggarannya pasti akan besar. Akan ada beberapa pos-pos yang semula dikelola oleh pusat akan menjadi bagian untuk dikelola oleh daerah khusus Jakarta. Ya, mari kita peruntukkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, oleh karena itu gubernurnya harus ditunjuk oleh presiden, ya, supaya terkontrol betul ini. Dan di dalamnya mewakili putra asli Betawi, gitu. Sehingga enak ini membangun Jakarta ke depan, menjadi barometer Indonesia, menjadi juga penunjang utama di dalam ekonomi nasional Indonesia. Dulu waktu zamannya gubernur yang lama ya, kalau nggak salah ada 4 wagub ya DKI Jakarta ya, Bang Uding ya. Dan saya lihat juga ada unsur dari Betawi situ, ada wagub dari putra Betawi ada gitu kan. Ada Pak Edi Marzuki Nalapraya yang sekarang menjadi ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982. Maijen. Pak Jailani juga ya. Edi Marzuki Nalapraya. Dan apa namanya? Apakah itu belum cukup, Bang? Belum cukup. Itu kan diangkat oleh presiden. Dan bagus akhirnya. Roda pemerintahan Jakarta luar biasa. Kemudian terjadi hal yang agak mengkhawatirkan ketika ini pilkada gitu ya. Iya. Gitu.
Mari kita kembalikan. Dan itu sangat-sangat demokratis. Dan tolonglah aspirasi dan usaha ini dihormati. Sebagai kita suku Betawi menghormati juga sesama anak bangsa. Ini menarik, Bang Oding. Kira-kira prediksi Anda. Tadi kan optimis nih kan. Prediksi Anda seperti apa? Apakah ini nanti insya Allah akan digolkan gitu kan? Atau nanti Anda akan seperti saya bilang tadi akan melakukan upaya hukum misalkan ditolak gitu kan? Seperti apa? Saya nggak berandai-andai. Saya yakin betul ini akan diterima, diputuskan, disetujui oleh DPR dan oleh pemerintah. Gitu. Ini tidak ada unsur ini ya. Wah, ini apa? Bang Uding ini apa namanya ngotot karena pengen jadi wali kota misalnya, pengen jadi wakil gubernur atau gubernur misalkan itu. Saya udah cukup jadi kayak sekarang udah cukup. Begitu Bang ya. Ini kita persiapkan untuk generasi Betawi. Banyaklah yang pintar-pintar. Ada profesor, ada doktor. Udah banyak yang pintar-pintar. Bang Uding, ini menarik. Anda sebagai inisiator dari suku Bamus Betawi 1982. Nah, padahal justru ada juga Bamus Betawi. Nah, tapi mereka justru saya lihat malah menolak, boro-boro mengusulkan, menolak mereka gitu kan. Ini sama-sama Bamus Betawi. Tadi sudah saya jawab. Kalau kita komunikasikan dia kemudian menerima. Dan kalau ini kemudian ada Betawi yang menolak setelah diuraikan seperti ini, saya ragukan ke Betawi. Baik. Ini pemirsa TV ini menarik ya kan. Bang Uding, ini kan kita tahu, lagi Bamus Betawi atau orang Betawi itu banyak yang dikatakan ini Betawi banyak pecah gitu kan. Nah, apakah ini momennya saat Betawi bersatu dengan adanya suara Anda ini, Bang? Kita sudah bersatu tanggal 22 Desember tahun 2022 dengan deklarasi kaum Betawi. Semua sudah bersatu dan kita sepakat membentuk lembaga adat yang kita beri nama Majelis Kaum Betawi. Ditandatangani oleh semua pihak, dihadiri oleh lengkap secara paripurna oleh seluruh elemen Betawi, hadir sebagai saksi dan ikut tanda tangan Gubernur Jakarta Pak Heru dan Ketua DPRD Pak Pras. Baik. Jadi sudah satu. Sudah Majelis Kaum Betawi. Baik, bersatu udah ya. Bersatu. Baik. Oke, sebagai closing statement, Bang Uding, apa harapan Anda ke depan, baik untuk masyarakat Betawi atau maupun untuk masyarakat luar Betawi, mobil khusus tentang apa usulan Anda tadi? Harapan saya kepada kaum Betawi, mari kita bersatu, kita perjuangkan daerah khusus Jakarta sebaik-baiknya dan mari kita jaga marwah, harkat dan martabat kaum Betawi dalam konteks memelihara peradaban Betawi untuk generasi ke generasi. Gitu. Dan saya harapkan kepada masyarakat yang tinggal di Jakarta, mari kita bersatu padu, bergandeng tangan, bersama-sama. Kita juga memajukan kota Jakarta yang sebentar lagi tidak lagi sebagai ibu kota. Kalau bersatu, maka insya Allah Jakarta akan menjadi kebanggaan Indonesia. Luar biasa. Baik, ada lagi cukup? Bang Uding? Cukup. Baik, pemirsa TV, demikian tadi perbincangan saya dengan tokoh Betawi ya kan, yaitu Bang Uding, Bang Haji Uding gitu kan. Begitu banyak yang dipaparkan gitu kan mengenai apa namanya wacana Gubernur Jakarta dipilih presiden ya. Kita lihat tadi perkembangan seperti apa ke depan ya kan. Ya kita berharap apapun hasilnya ya kita tetap Jakarta dalam suasana yang kondusif, nyaman, tentram ya kan. Ya, mobil khusus warga Betawi bisa bisa beraktivitas dengan baik ya, Bang ya. Amin. Beraktivitas dengan baik ya kan, bersatu ya kan, bisa melaksanakan aktivitas dengan penuh keberkahan kan gitu, seperti itu. Baik, pemirsa Ratas TV dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kita dengan
Bang Haji Odeng, ya, Ketua Umum Suku Bambu Betawi 1992. Nanti kita nantikan lagi pembicaraan selanjutnya dengan tokoh-tokoh lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ras TV. Terima kasih, Bang Odeng.